aha ووالدينا
Qadir Al-Jailani wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirrul Asrar wa Itihaful Akbar Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita semua yang hadir maupun yang mendengar di mana saja dan kaum muslimin dibukakan Allah sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih, duduk mesra bersama baginda Rasulullah SAW menghadapi pengadilan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW yang dicintai oleh beliau, mendapat syafaat dan karamah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, wal murad min wujudil insan huwa ilmu tafakkur, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanah. Yang dikehendaki daripada makna wujudul insan, adanya manusia, itu sebanding maknanya dengan ilmu tafakkur. Apakah sekedar berpikir saja? Tidak. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, tafakkaru sa'atan, memikirkan, merenungkan sesaat tentang kebesaran, keagungan, keindahan Allah Subhanahu wa taala, khairun, lebih baik, min ibadati sab'ina sanah, lebih bagus daripada beribadah selama 70 tahun lamanya. Subhanallah. Indah sekali orang-orang yang mendapatkan ilmu tafakkur dalam hidupnya. Minggu kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana agar tidur kita tetap dalam zikrullah, bukan sekedar dalam makna, tapi memang dilakukan oleh ruh kita melewati saluran nafsan kita dengan makna-makna di dalamnya. Pada hari ini kita masuk lagi pada sebuah makna syuhud la ilaha illallah, tentang bagaimana kita memandang alam semesta ini dalam makna kalimat la ilaha illallah. Indah sekali alam ini ternyata memiliki makna la ilaha illallah. Harapannya tentu kalimat la ilaha illallah yang ditalkin Nabi ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian kepada semua para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ilaha illallah, agar kita tetap di jiwa kita sedemikian itu, yakni cara memandang bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya lirih dalam hati kita, bahkan bukan hanya terbetik dalam sir kita, tapi adalah cara hidup kita, cara pandang kita, sehingga tidak ada lagi dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita, melainkan bermakna-makna la ilaha illallah. Wa huwa ilmul furqan wa huwa tauhid. Itulah ilmu furqan, ilmu yang membedakan kita dengan hamba-hamba yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan huwa tauhid. Tauhid dari kata wahada, maknanya adalah satu, esa, tunggal, mengesahkan Allah. Bukan berarti Allah itu tidak esa, Allah sudah esa. Diri kita lah yang menyatukan pikiran kita, jiwa kita
agar bermakna, semakna dan mengikuti makna ketuhanan itu, la ilaha illallah. Wa bihi yasallul arif. Itulah yang menyampaikan seorang arif, seorang yang bijak, seorang yang mengenal Allah, ila ma'rufihi, kepada orang yang dikenalnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Wa mahbubihi, itu pula yang menyampaikan seorang hamba kepada yang sebenar-benarnya dicintainya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa natijatu ilmil arif, natijahnya ilmu arif itu, ilmu orang yang mengenal Allah itu adalah at-tairani birruhaniyah, yaitu bagaikan burung dalam makna ruhaniyah, bagaikan burung dalam ilmu ruhaniyah. Fi alamil qurbah, masuk ke alam kurbah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ba'duhum pihaki, sebagian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, para ulama-ulama dulu, ulama-ulama sufi di zaman di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, secara turas, secara waris mewarisi sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebut saja sebelum Syekh hidup itu adalah Imam Al-Ghazali, kemudian tarik lagi ke atas seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami, seperti Sahal, seperti Imam Junaid Al-Baghdadi. Naik ke atas lagi, sebanding dengan itu adalah Imam Syafi'i, Imam Malik. Naik tarik ke atas lagi Imam Al-Basri. Naik ke atas lagi pada tingkat sahabat, para sahabat-sahabat Nabi SAW seluruhnya. Hai qulubul arifina laha uyunun, hati orang-orang yang mengenal Allah itu ialah laha uyunun, hatinya hanya memandang wahid saja, esanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam makna la ilaha illallah. Tara ma la yarahu najirun, tetapi orang-orang yang tidak mengerti ini, matanya terpejam, hanya bisa menunggu dan tidak mengetahui apa-apa. Nah, jangan sampai kita yang kedua ini lah, mudah-mudahan kita di tempat yang pertama, ya kan? Nah, ini tidak memerlukan dalam arti pian harus sudah 1000 rakaat sholat, tidak. Terserah pian punya mungkin banyak kesalahan, sebagaimana saya punya banyak kesalahan, pian banyak kesalahan, mungkin sama-sama kita ini adalah pendosa lah. Para pendosa kita minta ampun kepada Allah, ya, luas ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus tahu, sadar juga begitu agungnya kalimat la ilaha illallah, begitu agungnya yang melenyapkan dan tidak berarti segala dosa-dosa kita. Subhanallah. Karena itu ampunan Allah itu sangat luas. Maka kita harus memandang tentang kebesaran keagungan Allah ini. Faznihatun tatiru bi ghairi risin, kepak sayapnya seperti burung tadi. Tatiru bi ghairi risin, dia bagaikan terbang ke kurbah Allah. Jiwa orang-orang yang sudah dekat dengan hatinya terus seperti vertikal sorot lampu itu, atau seperti pesawat itu yang sudah di take off oleh pilotnya, ditekannya, pasti kalau berangkatnya ke Surabaya, pasti ke Surabaya sampainya, ya kan? Dalam jam dan hitungan tertentu ke Surabaya. Nggak mau sampai ke Madura, nggak mau, ya lah, Madura nggak mau, kalau lah Surabaya. Nah, teknya di Surabaya, nggak mau tiba-tiba ke Surabaya sampai apa nih di Surabaya, ya kan? Nah, begitu maksudnya. Orang-orang arifin, orang-orang yang mengenal Allah itu sudah ditekannya, sudah orosnya la ilaha illallah, itu jiwanya. Kalau kita kan biasanya diucapkan ya la ilaha illallah. Makanya jangan Nabi al-iman yaji dua yankus, iman kita tuh bertambah dan berkurang. Kenapa? Kalau di mobil tuh ada guru maksudnya bipai nang ditekan aja dia terus naik terus di mobil nih. Bila dibiarkannya kemana aja, biar jembatan kak sungai kak terlewatin aja terus, sudah dia apa? Ini apa namanya? Nggak tahu juga tuh. Ada kisah kayak itu kan, sudah disetel aja orang. Kayak itu, ya lah, paham lah. Nah, alhamdulillah, nah kayak itu. Jadi, kisah kayak itu. Dia sudah membaca.
Ada kisah Paloi lah. Sapaloi waktu kecil nulis surat apa tuh mamanya waktu masih kecil kan, masih sekolah SD, nulis surat cinta mah aja. Wah, kepada siapa geran cinta aja mamanya, kepada Juleha di sekolahan dulu. Wah, bisa lah menulis, udah bisa pemain menulis lagi, belum bisa menulis kalinya. Bah, kayak apa nak menulis? Nggak apa-apa, main bisa menulis nih aja, coret-coret aja main. Kenapa? Julehanya tidak bisa membaca juga main. Sama. Itu bahapal itu bahasa Banjar. Asal-asal karla. Bagaimana ini? Pikirannya berarti pikirannya kepada la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah diterjemahkan saja maknanya, itu kembali kita kepada nol, kembali kita kepada mu'alaf kita. Kita baru masuk Islam waktu kecil, kita tidak ada Tuhan selain. Contohnya saya Abdul Qadir Jailani menulis kitab yang disebut dengan Sirrul Asrar. Sirrul Asrar ini ada 24 bab Jasidin. 12 bab tambah 12 bab, jadi 24. La ilaha illallah itu 12 huruf. Nanti hitung di rumah. 12. Muhammadur Rasulullah itu juga 12 huruf. Maka beliau mengarang kitab Sirrul Asrar, jumlah babnya adalah 24. Maknanya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, buktinya. Jadi orang-orang dulu, para arif, orang-orang yang mengenal Allah, para ulama-ulama besar, selalu poros hatinya di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita hari ini la ilaha illallah dulu. La ilaha. Pahaja tairan fi batinil arif huwal insanul hakiki. Inilah manusia yang hakiki. Wa huwa habibullah, inilah orang yang sebenar-benarnya habib, sebenar-benarnya kecintaan Allah azza wa jalla. Wa mahrumuhu wa urusuhu, penganten-penganten Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, ujar saya Abu Yazid Al-Bustami, pendahulu beliau, berkata, aulia Allah hum araishuhu la yarol araisu illal maharim. Aulia Allah itu adalah penganten-penganten Allah. Tidaklah bisa mengetahui penganten Allah itu kecuali penganten juga. Nah, yaitu orang-orang yang sebanding dengan mereka, orang-orang yang dicintai Allah. Fahum makduruna indau fi hijabil unsi. Mereka itu tertutup mereka dalam hijab al-unsi, yaitu kemanisan-kemanisan, kelezatan dunia, sehingga manusia tidak melihat. Jadi kalau kita ingin masuk makna la ilaha illallah itu, tinggalkan di hati kita kemanisan dunia, keindahan dunia, bayangan duit 10 miliar, 100.000, tinggalkan tuh, hilangkan. Honda PCX hilangkan tuh. Apalagi Jokong lah, perahu lah, kelapa ya lah, wanita cantik Juleha ya lah, tinggalkan dulu, hilangkan di hati. Enggak apa-apa, itu urusan di dunia aja, itu dunia hilangkan. Tadi yang di Jalal Qatir tadi itu, nah itu saya mengingatkan bahru dunia ini, lautan dunia ini banyak banget kesombongan, keangkuhan, hilangkan. Mengagung-agungkan mengagung-agungkan, aku orang Surabaya misalnya, aku orang Alabio misalnya. Udah tahu Alabio Pak? Dasar orang Alabio ini tidak bisa bahasa Indonesia. Tersinggung Pak Loy. Kata siapa tidak bisa bahasa Indonesia? Itu bohong ya Pak Loy. Bohong. Bohong, lain bohong coba lo. Nah buktinya Allah. Hilangkan apapun juga, derajat kamu, pejabat kamu, pengusaha kamu, kehebatan, hilangkan. Enggak, tidak ada lagi itu. La ilaha illallah. Lihat. Tadi sudah belajar kuasa Allah kan? Lihat. Ternyata manusia ini lemah semuanya. Tidak ada yang hebatnya.
Coba perhatikan pian. Kalau pian berjalan, karena lihati, si anu semalam dikuburkan di sini lah. Yalah, lihatlah, pernah melihat kuburan lah? Pernah. Nah, kita bukan untuk meledek-ledek orang sudah meninggal, tidak. Tapi itu membuktikan mereka tidak berkuasa. Bahkan tempat kuburnya pun kadang-kadang mereka tidak tahu di mana, kapan. Yalah, sudah meninggal. Kalau Pak Lui jadi ledek-ledek, diteleponnya polisi. Halo Pak Polisi aja, di sini banyak orang mati aja. Ratusan Pak Polisi, ribuan polisi, ya aja polisi di mana? Di kuburan ya. Bukan aja polisi nih. Itu untuk ledek-ledek. Tapi kita mengambil bukan seperti Palui. Kita melihat, oh ternyata orang yang meninggal ini tidak ada kuasa. La ilaha bercermin. Tuh ada aku nih lah. Dulu aku nih tampan bener. Sekarang ya Allah ya Karim, mendekati wanita dikatakan wanita Pak. Bau tanah sudah nih, bau parak juga aja bibinian. Bau tanah aja nyamnya. Bau tanah bro. Iya jakanya minyak wangi kah ya Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Siapa yang bisa menolak tuh ah? Pian pupuri bimat nah. Bimat pupur. Perempuan tuh pupur bimat lah. Lah di rumah kena banyak kita tebal nang 2 cm kena. Mbak Anum kah kata-kata. Nah, ternyata make up itu hanya alat aja untuk ya jangan tapi ketahuan benar lah ya kelak. Nah, jangan sampai ketahuan benar supaya betul. Tapi kita tidak bisa menolak kita makin tua. Kecuali ada ilmunya lah tuh lain pulang tuh ada ilmunya lah. Nah, ilmu dari Tuhan juga Bang. Supaya pian jangan tapi pina penggaringan awak. Nih nang ibu-ibu kedusan mendengar lah, ulun bapak dah bapaknya aja nah. Beb. Supaya jangan tapi penggaringan awak. Sekali di hati. Aku nih umur 20 tahun gitu. Ujuran tuh. Pakai ilmu tuh kan percaya pian. Ujuran 2 supaya sehat lah. Ibu nak mendengar juga kabo. Supaya pian muda terus gue umurku 20 tahun tuh. Coba aja. Nah, udah percaya. Nah, pian udah percaya pun balik nah. Coba, pian nang pian lah, nang pian tetua umur pian berapa sudah? 70 kah? Nah, supaya makin tua lagi pian berasa makin berat lagi anak lah. Nah, coba yakini biniku 4 toh, coba. Langsung pian anu toh beban pian bertambah. Ya kelak, nah tambah beban, terbalik umur 20 tahun aja. Jadi bila hendak beribadah kita umurku 20 tahun. Jadi kuat kita membacaan. Ini kadangnya mencapai Quran sudah jangan nasib juga. Kayak apa? Nih ilmu ini dipakai. Suhudul kasrah, melihat semua yang alam ini. Suhudul alam. Bimakna la ilaha illallah. Tidak ada yang kuasa kecuali pandang melihat ayam. Ayam, pintar apa kayaknya ayam nih. Siapa yang memberi ayam ini pintar? Ditangkap ngalih. Ya kelak. Tampaikan pisau nang ngerti juanya cagaran disembelih ya lah. Ya kelak. Berarti bungol, siapa nama atur nih ayam nih bungol? Bodoh. La ilaha itu maknanya la ilaha illallah. Subhanallah, melihat rumah kayu nih, kayu. Siapa yang mengatur rumah nih ada kayu? Al-mudabbir al-umur, Allah yang mengatur segala ulu. Kita di Banjar ini kayu banyak rumah, ya kan? Di Arab sana kayu mahal. Ya Allah, di sana rumah kayak peti mati lagi di Arab sana. Jujuran, nikmat banget kita di Indonesia ini. Di Arab sana kayak peti mati. Ada kan yang pernah ke Arab? Palui pernah apa nggak Arab lah? Peti mati, ya Allah. Kalau sampai mereka bisa bersyukur kita rugi. Ya Allah, semua ini adalah la ilaha illallah. Bukan lagi artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ganti, itu sudah nyata, sudah tuh. Tidak ada yang mengatur, yang membentuk semua ini kecuali hanya Allah. Wa huwa yarham fi batni ummihi. Dialah yang mengatur dengan rahmannya
membentuk janin-janin di dalam rahim ibunya. Subhan. Kita terbentuk lahir kita la ilaha illallah. Maknanya apa itu? Allah yang membentuk rupa kita ini. Jadi tidak perlu kita minder. Memang kayak ini muka kita kayak apa? Sudah tidak rata. Sakit hidup. Memang hidup itu sengaja dibuat Allah. Ada sakit, ada senang. Sakiyun wa sya'idun. Senang dan susah itu maknanya adalah la ilaha illallah. Keburukan, kejahatan maknanya la ilaha illallah. Bagi kita yang melihat, bagi pelakunya tetap aja dihukum. Di dunia dihukum, di akhirat dihukum. Tapi kita memandang kejahatan itu terjadi di bawah kendali kekuasaan Allah. Tidak marah-marah kita, tenang aja kita. Sandal hilang, tenang aja kita. Jangan sandal hilang. Nah ini jar sandal, aku sandal hilang terus berapa kali di masjid nih jar. Sandal imam jaku juntan sekali kan aja. Sandal imam disikat bibai. Nah, apa kabar bib? Nah ini kacau bila sudah kayak ini. Berkelahi kenapa suami istri? Karena tidak mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Jar paloi lawan orang tuanya, bah kita ini dari mana sebenarnya? Jar abah paloi gini nakai, kita ini sebenarnya berasal dari monyet. Berdasarkan teori Darwin, kita ini generasi dari monyet. Berubah-ubah karena zaman berubah lagi. Nanti ribuan tahun kemudian kita ini berubah jadi apakah? Cuma saat ini kita jadi kayak ini. Oh iyalah. Paloi ini rasa tidak percaya juga. Datang pulang lawan mamanya, mak kita ini dari mana mak? Kita ini dari Adam mai. Kita ini dari Adamnya mamanya. Bagus kalau mamanya sudah. Oh, berarti salah malah abah tuh. Kenapa abah? Abah tuh mau mengatakan kita ini dari monyet. Jadi jar mamanya menerusakannya. Oh bujur aja tuh abah kamu tuh lu ya dari monyet nih. Kacau nih pak. Iya kalah. Abahnya jadi berkelahi enggak? Mendengar nang abah berkelahi enggak? Berkelahi. Ya kan? Karena wujud kita memandang tidak dari la ilaha illallah. Coba la ilaha illallah. Sadari istri kita ini sengaja, bukan kebetulan diciptakan, sengaja diciptakan Allah. Istri juga melihat suami itu sengaja diciptakan Allah. Bahkan secara sengaja Allah menjodohkan kita sekarang. Maknanya itu apa? La ilaha illallah, bukan yang lain. Bukan karena ada banyak uang lalu kita dikawini oleh suami kita. Sebaliknya, istri kita bukan karena kita banyak uang lalu kita mengawini kita. Itu uang, itu Tuhan kita. Itu uang itu bukan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan juga kamu menangkap la ilaha illallahnya nih. Hah? Kawalah. Sampai di situ bagian-bagian yang bisa dipahami dulu. Ya kan? Mun kawa pian bawa tidur, bahwa hidup pian, nanti pian aktivitas sehari-hari, ingatakan itu nanang ulun kisahkan tuh yang kita sampaikan tuh, itu maknanya la ilaha illallah meskipun pian tak terucap, ya lah, lebih hebat daripada sekedar ucap. Itulah yang membekas nanti pada hati pian sampai ke ruh pian, dari diri pian sampai ke ruh pian, bolak-balik aja malaikat tetap yang keluar adalah kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menyimak itulah. Ulun minta ridha, ulun minta maaf. Mudah-mudahan kita mendapatkan curahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun minta ampun atas segala kesalahan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.